Shalom adik-adik semuanya, pasti hari ini kalian luar biasa. Kita bersyukur masih ketemu walaupun kita lewat video, tapi kita tetap belajar firman Tuhan. Hari ini kakak akan belajar tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Begini firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Hari ini kakak akan mengajak kita belajar satu firman Tuhan, yaitu dari seorang perempuan. Nah, perempuan ini tinggal di kota Yope. Dia memiliki talenta atau memiliki keahlian sebagai penjahit. Nah, dia memiliki keahlian menjahit pakaian. Pakaian yang dia jahit itu bukan untuk dia pakai sendiri, tapi dia bagi-bagikan kepada janda-janda di sana. Nah, janda-janda di sana itu, janda-janda itu orang yang tidak memiliki suami atau orang yang sudah tua yang hidupnya sendiri. Nah, di kota Yope itu banyak janda-janda yang hidup sendiri. Nah, jadi Dorcas memiliki keahlian menjahit. Nah, dia membagi-bagikan baju itu kepada para janda, kepada janda-janda. Nah, janda-janda ini senang sekali mendapatkan baju dari Tabita. Tabita walaupun dia memiliki keahlian atau talenta menjahit, tapi dia mau berbagi kepada orang-orang di sana. Kan janda-janda itu kan sudah tidak punya siapa-siapa, dia tinggal sendiri. Nah, dia punya keahlian menjahit. Nah, dia bagi-bagikanlah baju-baju ini kepada janda-janda. Nah, janda-janda itu senang sekali menerima baju-baju yang diberikan Dorcas, karena Dorcas memberikan baju itu dengan senang hati. Dia tidak meminta imbalan, tidak meminta sesuatu kepada janda-janda itu ketika dia memberikan baju yang dia jahit. Nah, dia baik sekali si Tabita ini. Dia bagi-bagikan pakaian-pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, siapa yang mau belajar seperti Dorcas? Dia mau berbagi yang dia miliki. Dia memiliki talenta menjahit, dia menjahit pakaian, dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dia memberikan semua kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian. Siapa yang mau seperti Dorcas, yang mau berbagi dengan senang hati, mau berbagi apa yang kita miliki kepada orang yang tidak memiliki. Dorcas itu mengikuti seperti Tuhan Yesus. Dia mau berbagi kepada orang lain yang tanpa
mengharapkan imbalan atau mengharapkan sesuatu. Tapi si Dorcas ini tidak, dia memberikannya dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga orang-orang yang menerima pakaian itu pun senang karena si Dorcas itu memberikannya dengan senang hati. Coba kalian, siapa yang mau seperti Dorcas, yang mau berbagi kepada teman-temannya atau kepada adik-adik, kepada adik. Kalau kita punya sesuatu, adik kita minta, kita harus memberikannya. Seperti Dorcas memberikannya dengan senang hati. Nah, siapa yang mau seperti Dorcas, yang mau berbagi kepada orang lain dengan penuh sukacita, dengan penuh senang hati, tidak mengharapkan sesuatu atau tidak mengharapkan imbalan kepada orang yang sudah kita berikan. Ayo, siapa yang mau seperti Dorcas? Nah, hari ini cerita Dorcas sampai di sini dulu ya. Kakak akan lanjutkan minggu esok atau minggu berikutnya tentang Dorcas. Nah, hari ini kakak akan memberikan ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sampai di sini cerita kakak. Kita akan bertemu lagi minggu depan atau minggu berikutnya. Shalom.